Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Milan akan terus menaruh kepercayaan penuh pada Fonseca dan menganggapnya sebagai orang yang tepat untuk proyek di musim ini. Bahwa akan ada kesulitan dan tantangan dalam perjalanan, itu sudah menjadi bagian yang diperhitungkan oleh manajemen. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Seri A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa kabar menarik dari liga kesayangan kita. Dan untuk teman-teman di sini yang bisnisnya, produknya mau gue promosikan melalui tablet atau kirim produknya ke sini, atau bahkan ingin mengundang gue ke store teman-teman ya, ke lokasi teman-teman untuk bikin konten bareng, silahkan saja hubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi. Oke deh teman-teman, langsung saja kita mulai Cerewetin Seri A hari ini. Berita yang pertama, Opta baru saja merilis teman-teman urutan liga terbaik di dunia berdasarkan statistik perjalanan klub-klub di liga masing-masing, baik di kompetisi lokal maupun kompetisi antar negara seperti Liga Champion. Nah, liga kesayangan kita, Serie A, menduduki peringkat 2. Gokil. Yang pertama ada Premier League, lalu kemudian yang kedua Serie A, yang ketiga Bundesliga. Nah, ini yang mengejutkan, La Liga teman-teman cuma ada di peringkat 4. Lalu kemudian di peringkat 5 ada Ligue 1 ya. Ini bacanya gimana sih sebetulnya? Ligue 1, Liga 1. Ini Liga Prancis ya, dan nomor 5. Nah, ini yang cukup mengejutkan juga. Di peringkat 6 ada Brasileiro, yaitu Liga Brazil. Lalu kemudian di peringkat 7 ada Liga Primeira. Ini Liga Portugal. Lalu kemudian ada Liga Pro Belgia di peringkat 8. MLS teman-teman di peringkat 9, dan di peringkat 10 ini yang paling super mengejutkan, yaitu ada English Championship atau Seri B-nya Liga Inggris. Anjir, Seri B-nya Liga Inggris masuk 10 besar liga terbaik di dunia, nggak masuk akal. Hal menarik lainnya adalah teman-teman, di sini tidak ada Liga Belanda, tidak ada Liga Turki ya di 10 besar, padahal pemain-pemainnya mentereng banget, apalagi Liga Turki itu Fenerbahce, Galatasaray, tapi kok bisa-bisanya malah kalah dari MLS, dari Liga Inggris Divisi 2 ya, dan bahkan kalah dari Liga Brazil. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya. Penyerang Serie A yang saat ini membela Atalanta, Retegui teman-teman, termasuk dalam deretan teratas nih, pemain dengan rata-rata gol per menit terbaik sejauh ini teman-teman. Retegui berada di peringkat 5 ya, dengan rata-rata mencetak 1 gol setiap 94 menit. Nah, di peringkat pertama ada Harry Kane teman-teman, mencetak gol setiap 79 menit ya. Lalu yang kedua ada Marmos. Ini Marmos penyerang mana teman-teman? Nah, peringkat 3 ada Haaland dan kemudian Lewandowski. Di peringkat 5 ada Retegui. Nah, di top 5 ini, di 5 besar ini tidak ada nama Thuram ya. Walaupun Retegui dan Thuram adalah top skor sementara Serie A saat ini, akan tetapi Retegui tidak hanya subur bersama Atalanta ya, dia juga subur bersama tim nasional. Sedangkan untuk Thuram ketika bersama tim nasional, dia tidak produktif seperti ketika dia bermain bersama Inter. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Kalau di sini teman-teman semua mungkin sudah sering mendengar ya, ada istilah dinasti dalam karir politik, karir di perusahaan ya. Bapaknya pejabat, kemudian anaknya ikut menjadi pejabat. Bapaknya direktur, kemudian anaknya diangkat juga menjadi direktur. Nah, di sepak bola juga ada dinasti keluarga nih teman-teman. Akan tetapi kalau di sini disebutnya bukan dengan istilah dinasti ya, melainkan heritage atau kekayaan budaya. Yang gua maksud adalah Daniel Maldini teman-teman. Akhirnya dia debut bersama tim nasional Italia, mengikuti jejak bapaknya dan kakeknya. Daniel Maldini adalah generasi ketiga ya dari klan Maldini. Yang paling atas ada Cesare Maldini ya. Dia bermain untuk AC Milan, kemudian tim nasional Italia, dan juga melatih Italia di Piala Dunia 98. Lalu setelah Cesare Maldini ada Paolo Maldini. Ya udahlah, itu nggak perlu dijelaskan lagi ya, legenda sepak bola AC Milan dan tim nasional Italia. Nah, sekarang muncul nih generasi ketiga anaknya Paolo Maldini, yaitu Daniel Maldini. Nah, yang menarik teman-teman, Daniel Maldini ternyata sebelumnya sempat menolak panggilan dari tim nasional Venezuela karena Daniel Maldini ingin mengikuti jejak kakek dan bapaknya. Dia bilang begini,
Saya menolak panggilan Venezuela karena impian saya adalah tim Azzurri dan ayah saya sangat senang. Nah, bakat dari Daniel Maldini juga dipuji oleh dua pelatihnya saat ini ya, yaitu Alessandro Nesta, pelatih dia di Monza, dan Spalletti, pelatih dia di tim nasional Italia. Spalletti bilang begini teman-teman, kami merindukan pemain dengan kemampuan teknis murni seperti Maldini. Lalu kemudian untuk Nesta dia bilang begini, saya sudah mengenalnya sejak dia masih kecil. Saat itu ia bahkan belum mengetahui potensi yang dimilikinya. Akan tetapi ia harus berbuat lebih baik lagi dalam hal mengatur permainan secara keseluruhan. Jika dia mampu melakukannya, maka dia adalah pemain yang tidak memiliki batas apapun. Dia akan menjadi pemain yang hebat. Jadi teman-teman, kalau dilihat dari pendapatnya Spalletti dan Nesta, sudah jelas ya bahwa klan Maldini ini tidak cocok disebut dengan istilah dinasti. Mereka lebih cocok disebut dengan heritage, kekayaan budaya. Karena terpilihnya Daniel Maldini untuk bermain di Monza, bermain di tim nasional, bukan karena dia memanfaatkan nama besar bapak dan kakeknya ya. Ya walaupun kayaknya sih bisa-bisa aja. Akan tetapi perjalanan karir Daniel Maldini saat ini yang cenderung sedang menanjak karena memang dia memiliki bakat. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya dari AC Milan teman-teman. Ini ada berita yang unik saling terkait ya dari Corriere dello Sport dan Gazzetta dello Sport. Corriere dello Sport baru saja merilis sebuah data teman-teman yang menyatakan bahwa Fonseca adalah pelatih terburuk Milan dalam 10 tahun terakhir dalam hal rata-rata poin yang dikumpulkan di 7 giornata awal. Ini teman-teman bisa lihat pada layar ya, rata-rata poin yang dikumpulkan oleh Fonseca bahkan berada di bawahnya Giampaolo teman-teman. Padahal saat itu kalau kita melihat kiprahnya Giampaolo bersama Milan, kayaknya udah buruk banget. Ternyata sekarang Fonseca lebih buruk dari itu. Akan tetapi teman-teman, menariknya setelah Corriere merilis berita ini, gua pikir Fonseca nasibnya akan terancam. Ternyata tidak nih. Gazzetta kemarin baru saja merilis sebuah berita. Mereka bilang begini, Milan akan terus menaruh kepercayaan penuh pada Fonseca dan menganggapnya sebagai orang yang tepat untuk proyek di musim ini. Bahwa akan ada kesulitan dan tantangan dalam perjalanan itu sudah menjadi bagian yang diperhitungkan oleh manajemen, mengingat perubahan mentalitas yang lebih baik yang saat ini dibawa oleh Fonseca. Oleh karenanya teman-teman, di sini Gazzetta menekankan ya bahwa manajemen Milan percaya penuh pada Fonseca sebagai juru teknis yang tepat untuk melanjutkan proyek ini. Mantap gitu dong, nggak apa-apa, pokoknya salam Fonseca stay. Lalu kemudian lanjut yang berikutnya lagi teman-teman. Dari Milan kita beralih ke Roma ya. Ini ada berita dari media Il Messaggero. Mereka bilang begini, Serigala Roma hanya mencetak 8 gol dari 7 giornata awal Serie A. Jumlah ini sama buruknya dengan musim 2022 ketika Roma dilatih oleh Mourinho. Bisa gini ya teman-teman. Ada apa dengan Roma? Padahal daftar belanjanya di musim ini buset jor-joran banget. Mereka membeli striker buas dari La Liga ya, dalam diri Dovbyk. Dan menurut gue Dovbyk juga bagus. Tapi kok ternyata dari 7 giornata total Roma cuma mencetak 8 gol. Bahkan ya selain Dovbyk, Roma masih punya pemain-pemain lainnya yang sebetulnya tajam loh. Ada Dybala, Sule, Pellegrini, Baldanzi. Ini ya untuk ukuran Serie A harusnya udah lebih dari cukup. Jadi kalau menurut teman-teman ada apa nih dengan Roma? Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Kemudian lanjut berita terakhir untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Kita lihat bareng-bareng ada pertandingan menarik apa ya di akhir pekan nanti, giornata 8. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih susunan klasemen sampai dengan 7 giornata. Untuk Capolista bertengger Napoli teman-teman. Ini rekor ya di Serie A saat ini, yaitu bertengger selama 2 giornata. Nah sebelum Napoli itu Capolistanya berganti ya. Setiap tim hanya mampu bertahan 1 giornata. Nah di bawahnya Napoli ada Inter teman-teman di peringkat 2, selisihnya 2 poin. Kemudian di bawahnya Inter peringkat 3 sampai 5 ini dihuni oleh tim dengan poin yang sama, yaitu 13 poin. Ada Juve di peringkat 3, Lazio peringkat 4 dan Udinese peringkat 5. Lalu kemudian di peringkat 6 dan 7 dengan poin yang sama ya, yaitu 10 poin ada Milan dan Torino. Lalu kemudian peringkat 8 sampai 11 dengan poin yang sama, 11 poin ada Atalanta, Roma dan Empoli. Nah, kalau dilihat dari jarak poinnya teman-teman dari peringkat 1 sampai 11 ya, ini jarak poinnya deket-deket banget. 1 giornata saja itu pergerakan di klasemen bisa berubah drastis. Sebagai contoh, misalkan tim peringkat 11 nih, Fiorentina, andaikan mereka menang di giornata ini, lalu tim-tim yang di
atasnya kalah, itu Fiorentina bisa tuh melonjak dari peringkat 11 langsung masuk ke peringkat 4, langsung masuk 4 besar. Begitu juga dengan tim peringkat 6 dan 7 ya, Milan dan Torino. Kalau mereka menang, kemudian tim-tim yang di atasnya kalah, itu bisa langsung loncat ke peringkat 2. Jadi Giornata 8 ini sepertinya bisa saja terjadi perubahan klasmen yang sangat signifikan. Sekarang kita lihat teman-teman, ada pertandingan menarik apa di Giornata 8. Kalau dari Grande Partita menurut gua Juve, Lazio dan Roma melawan Inter nih menarik banget ya. Untuk Juve melawan Lazio, jelas ini adalah pertandingan yang sangat menarik. Kedua tim lagi on fire dan dari sisi peringkat mereka punya poin yang sama ya, 13 poin, berada di peringkat 3 dan 4. Nah, untuk Roma melawan Inter, walaupun dari sisi peringkat Roma saat ini ada di papan tengah, tidak begitu baik capaian poinnya selama 7 Giornata awal, tetapi bukan berarti Roma adalah tim kacangan. Mereka memiliki sederet pemain berkualitas. Jadi Roma melawan Inter gue anggap sebagai Grande Partita. Lalu kemudian pertandingan menarik lainnya di Giornata 8 ini ada Milan melawan Udinese. Ini menjadi menarik karena kedua tim saat ini berada di papan atas dan bahkan Udinese memiliki poin yang lebih tinggi dibandingkan Milan. Nah, yang diuntungkan di Giornata ini menurut gua adalah lagi dan lagi Napoli teman-teman. Mereka cuma menghadapi Empoli. Rasanya di antara tim-tim besar lainnya yang punya potensi meraih poin penuh saat ini adalah Napoli ya di Giornata 8. Jadi sepertinya teman-teman di Giornata 8 ini Napoli akan kembali bertengger ya di Capolista. Nah, yang menarik adalah tim-tim yang ada di bawahnya Napoli ini. Nanti kita lihat ya di akhir pekan nanti siapa nih yang akan terlempar atau justru akan melesat ke papan atas. Kalau prediksi teman-teman gimana nih untuk Giornata 8? Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.